Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnati beserta penjelasannya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan doa atau zikir yang diucapkan ketika seseorang terkena was-was dalam keimanannya. Dan kita melanjutkan zikir atau doa yang keempat ketika seseorang mendapati rasa was-was atau keraguan dalam hatinya tentang iman. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, yaqra'u qawlahu ta'ala, dia, yaitu orang yang sedang was-was hatinya, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Awal dari surat Al-Hadid, ayat ketiga. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Bacaan ini ya, dinukil dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya ini adalah athar dari seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud, ya, yang mana di awal kisahnya qala Abu Zamil wa huwa Simak bin Walid. Abu Zamil seorang rawi, ahadut tabi'in, salah satu tabi'in, ya, dia mengatakan qultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ma syai'un ajiduhu fi nafsi, ada sesuatu, apa sih sesuatu ini yang aku dapatkan pada diriku? Maksudnya adalah bahwa satu keraguan tentang iman, keraguan tentang Islam, keraguan tentang Allah Ta'ala, keraguan tentang Rasulullah SAW. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza wajadta fi nafsika, idza wajadta, jika kamu mendapati, fi nafsika, dalam dirimu, syai'an, sesuatu, faqul, maka ucapkanlah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini adalah bacaan yang dibaca bagi seseorang yang mendapati keraguan dalam hatinya. Karena kita terkadang itu tiba-tiba ada sesuatu yang melintas dalam hati kita, menanyakan, apa benar akhirat itu ada? Kan moro-moro muncul dalam hati. Nggak tahu datangnya itu dari mana, kita nggak kerasa. Tiba-tiba muncul gitu aja, pertanyaan seperti itu dalam hati. Dan ini disebut dengan was-was. Dan was-was ini datangnya dari syaitan, dan syaitan akan menghembuskan was-was terus kepada manusia di dalam hatinya. Ini was-was terus dihembuskan. Ada nggak moro-moro meneng-meneng melintas ini? Nah yuk, sudah lama kerja kok ya gini-gini aja.
Apa benar rezekinya sudah dijamin? Coba, kalau ada muncul gitu, apa? Ini keraguan. Keraguan bahwa rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kok masih ragu? Kadang muncul. Bahkan terkait dengan dakwah sunnah pun kadang muncul was-was seperti ini. Dakwah sunnah ini benar apa? Nah ini kan kadang muncul. Kok apa namanya banyak musuhnya? Kok gak maju-maju dari dulu? Kok begini dan begitu? Ini muncul terkadang. Ini adalah was-was keraguan. Ini kalau tidak segera ditangani, seorang tersebut akan terjumus dan akan jatuh dalam penyimpangan. Dan awal penyimpangan dalam akidah, awal penyimpangan dalam manhaj, awal penyimpangan dalam akhlak dan semacamnya yang berkaitan dengan agama Islam, itu adalah was-was, melintas begitu saja. Kemudian begitu melintas ditanggapi, ditanggapi. Ini yang makanya nggak heran orang sudah kenal sunnah puluhan tahun moro-moro jungkir melok sufi. Ada. Bahkan ada yang berlepas diri dari apa? Akidah salaf. Ya, berlepas diri dari salafiyah. Ada. Itu semuanya berawal dari was-was. Salah satunya terkadang muncul dalam hati karena sering baca syubhat-syubhat seperti ini. Nasallallahu salam, semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari syubhat-syubhat seperti ini. Lah gimana lagi ya? Tersebar, akhirnya terbaca. Apa salah satunya? Kadang muncul was-was dalam diri seorang. Dakwah sunnah itu benar apa? Kok satu sama lain saling apa tahdzir, saling hajar, saling menyalahkan. Kalau benar nggak mungkin seperti itu, ya kan? Muncul was-was seperti ini dalam hati. Terus itu kalau ditanggapi, tidak segera diobati, hal tersebut akan menyebabkan seseorang menjadi terbalik. Yang asalnya berada di atas hak menjadi di bawah hak, di atas kebatilan. Dan penyakit seperti ini sudah muncul, sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum. Tapi mereka memperoleh obat yang tepat. Mereka memperoleh penanganan yang tepat sehingga hal itu bisa disembuhkan. Nah, di antara obat-obat dan kiat-kiat yang diajarkan oleh salaf kita, diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yaitu membaca, yang diajarkan oleh salaf ini, membaca salah satu ayat dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Adapun makna dari ayat ini, Nabi SAW telah menafsiri dalam hadis beliau. Beliau bersabda, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Artinya ya, huwal awwalu, dia Allah al-awwal, yang pertama. Artinya yang pertama, tidak ada satupun yang mendahuluinya. Ya. Wal akhir, dan dialah yang terakhir. Tidak ada yang ada setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling akhir. Wal zahir, dialah yang tampak. Tidak ada yang lebih tampak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal batin, dan dialah yang tersembunyi, yang samar. Tidak ada yang lebih samar, lebih sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Adapun maknanya, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, engkau adalah yang pertama, tidak ada sebelummu apapun. Artinya tidak ada satupun yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik benda mati maupun benda hidup. Ya, enggak ada satu makhluk pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang, ya, dan Allah adalah, semua datang dan Allah adalah yang menciptakannya. Dan Allah adalah yang pertama, al-awwal. Ya. Dan al-awwal ini adalah termasuk ismun min asma'il husna, termasuk asma'ul husna. Ya. Sebagian orang menyebutkan Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Ya. Tidak ada awalnya. Allahu a'lam, ini sandarannya dari mana. Yang jelas dalam ayat Al-Quran adalah al-awwalu, dia adalah yang awal. Bukan tidak ada awalnya, dia adalah yang awal, tidak ada satupun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Ini meliputi zaman, meliputi waktu. Jadi ruang waktu ini semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruang waktu yang terdahulu dan ruang waktu yang akan datang. Kalau ruang waktu yang terdahulu, ulama ahli tauhid atau ahli akidah, ulama akidah menyebutnya dengan al-azal. Al-azal itu ruang waktu yang terdahulu. Dan Allah adalah al-awwal. Kemudian ruang waktu yang yang akan datang disebut dengan al-abad. Apa artinya al-abad? Selamanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, tidak ada satupun yang lebih akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Antara awal dan yang akhir, di tengah-tengah ini adalah makhluk yang dimulai dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Ini makhluk, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Karena semua makhluk akan sirna dan fana. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya yang ada di atasnya adalah fana, habis. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Semuanya akan fana, sirna, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak sirna. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak sirna? Al-jannatu wan nar, surga dan neraka Allah menghendaki tidak akan fana beserta penghuninya. Penghuni surga, penghuni neraka tidak akan pernah fana atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Qala wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkau yang terakhir tidak ada setelah engkau satu apapun. Wa antal zahiru, dan engkau yang tampak. Falaisa fawqaka syai', tidak ada yang lebih tampak di atasmu satu apapun. Wa antal batinu, dan engkau adalah yang batin, yang tersembunyi. Falaisa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun yang lebih tersembunyi dari engkau. Ini adalah ruang makan, ruang tempat. Ruang tempat itu ada yang paling tampak kelihatan, ya, dan ada tempat yang paling tersembunyi nggak kelihatan. Ya. Kalau menurut kita sebagai manusia, sesuatu yang paling tampak bagi kita adalah
Apa yang ada di depan mata kita itu sesuatu yang paling tampak. Dan sesuatu yang paling tidak tampak bagi kita sebagai manusia adalah apa? Belakang kepala kita. Belakang kepala kita itu nggak akan bisa ngelihat. Ada yang bisa melihat ke belakang kepalanya sendiri. Kita citoknya. Dari zaman dulu sampai sekarang ya. Manusia belum pernah melihat apa? Citoknya. Padahal ada manusia ngelihat jin, ya. Ada manusia melihat malaikat. Siapa yang pernah melihat malaikat? Rasulullah SAW. Tapi manusia nggak bisa ngelihat apa? Citoke. Tapi ini kelemahan manusia. Maksudnya adalah sesuatu yang paling tersembunyi apa sih? Jin. Alamnya nggak terlihat tersembunyi. Allah lebih tersembunyi. Apalagi yang lebih tersembunyi? Akhirat Allah lebih tersembunyi. Ya. Sehingga tidak ada satupun yang lebih tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang lebih tampak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ruang apa? Tempat. Allah Subhanahu wa taala ya, menguasai ruang waktu dan ruang tempat. Ya, menguasai ruang waktu dan tempat. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini menunjukkan tentang kekuasaan yang mutlak. Ya. Wa huwa, dan dia Allah bikulli syai'in alim, dengan segala sesuatu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui baik sesuatu tersebut berkaitan dengan ruang waktu maupun berkaitan dengan ruang tempat. Enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ruang waktu, apa yang telah terjadi zaman azal dan sedang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa depan, Allah mengetahuinya. Berkaitan dengan ruang waktu, berkaitan dengan ruang tempat, dimanapun seseorang berada, Allah Ta'ala mengetahuinya, melihatnya secara detail. Tempat yang paling kecil diketahui oleh manusia apa? Apa namanya? Atom dan bawahnya itu, ya kan? Itu saat ini manusia diketahui pecahannya atom. Kalau dulu kan paling kecil atom, ternyata di bawahnya atom masih ada lagi elektron, proton dan neutronnya. Di bawahnya lagi masih ada lagi. Terus Allah Ta'ala lebih tersembunyi dari itu semuanya. Allah mengetahui itu semuanya secara detail. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jika seseorang membaca ayat ini dengan merenungkan maknanya, bi'idznillah ta'ala, keraguan yang timbul di dalam hatinya akan segera hilang. Akan segera hilang, akan segera sirna. Ya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang obat-obat serta zikir dan doa untuk menghilangkan keraguan dalam hati yang muncul serta kebimbangan yang terlintas berkaitan dengan keimanan kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berkaitan dengan dakwah yang mulia ini, yaitu dakwah salaf, dakwah sunnah. Ya. Taib, wallahu ta'ala a'lam. Tapi setelah ini kita memasuki bab baru, yaitu du'a'u qada'id daini, dan ini adalah yang kita nanti-nantikan. Doa melunasi hutang. Ini yang kita nantikan. Karena manusia ya itu tidak terlepas yang namanya hutang.
kecuali orang yang benar-benar menjaga dirinya. Ya. Karena hutang itu bikin apa? Bikin pusing, bikin malu, bikin gelisah. Apalagi hutang yang numpuk. Ya. Ya. Taib. Lah, hutang ini pada asalnya manusia diperbolehkan untuk berhutang, tapi dengan niat melunasinya. Jangan sampai berhutang ada niat untuk tidak melunasinya. Ini berbahaya. Ini bukanlah manhaj salaf. Manhaj salaf itu kalau berhutang berniat untuk melunasinya. Ya. Jangan sampai berhutang niat gak melunasinya, ini berbahaya. Taib. Di antara zikir ya, yang diucapkan atau doa yang diucapkan untuk melunasi hutang ini ada dua macam doa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Yang pertama yaitu membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Ana ulang lagi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Taib. Tolong ditirukan ya bacanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Naam. Ya. Taib, ana ulang lagi sekaligus. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, barakallahu fikun. Taib, siapa yang mau coba baca? Ya, fadhal. Wa aghnini ghain ya, wa aghnini amman siwak. Naam. Naam, ya yang lain coba. Ya, fadhal. Ya. Nah, barakallahu fik. Satu lagi. Siapa ini? Fadhal, monggo. Nah, barakallahu fik. Dan doa ini boleh dibaca kapanpun dan dimanapun. Setelah qiyamul lail dibaca, setelah sholat witir dibaca, antara adzan dan iqamah dibaca, ketika sujud dibaca. Kan itu doa sebelum salam dibaca, ya. Atau dalam kondisi apapun, ya. Bahkan dalam kunut witir, ya. Ini juga dibaca doa ini. Bahkan ketika santai, ya, ketika ingat hutangnya, ya, langsung dibaca ini, ya. Nah, doa ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dikisahkan dalam riwayat ini, anna mukataban jaa aliyan faqal, seorang budak yang nyicil untuk memerdekakan dirinya. Mukatab itu budak yang nyicil. Dia mendatangi Ali bin Abi Thalib faqala, lalu dia berkata, inni ajastu an kitabati, aku gak mampu bayar cicilan diriku. Membayar cicilan diriku, bukan cicilan motor ya, cicilan dirinya sendiri. Ya. Fa'inni, maka bantulah saya untuk melunasi cicilan ini. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, ala u'allimuka, tidakkah
aku ajari kamu kalimatin, beberapa kalimat, allamanihinna Rasulullah mengajarkan kepadaku, laukana alaika mithlu jabali sirin, seandainya ya, kamu memiliki tanggungan seperti gunung Sir. Gunung Sir itu gunung di Irak atau gunung di Timur Tengah sana ya. Dainan berupa hutang, addahullahu anka, Allah pasti menunaikannya untukmu. Qala qul, lalu Ali berkata, qul, katakanlah. Atau Rasulullah SAW bersabda, qul, katakanlah. Kemudian baca doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Baik. Ini doa zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti ini hadis sahih dan juga diimamkan oleh Imam Tirmidzi ya, dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Sahih Tirmidzi. Wallahu taala a'lam. Ya. Taib. Adapun maknanya ya, mukatab itu budak yang dijanjiin oleh atau diberi janji oleh tuannya untuk merdeka. Tapi dengan syarat dia harus mencicil dirinya. Dicicil, menebus dirinya dengan cara menyicil. Mungkin 3 kali cicilan, 4 kali cicilan, terserah. Atau 2 kali cicilan ya. 2 kali cicilan, setahun sekali nyicilnya, berarti 2 tahun ya. 4 kali cicilan, setengah tahun sekali, berarti 2 tahun ya. Seperti itu ya. Sehingga budak ini akan bekerja keras, ngumpulin uang, ngumpulin duit dari manapun, yang penting halal, untuk membayar cicilannya. Kalau cicilannya sudah lunas, dia menjadi merdeka ya. Dia menjadi merdeka. Lah, budak yang seperti ini termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Wafir riqab, ini yang dimaksud dengan wafir riqab. Dan untuk memerdekakan budak, yaitu budak yang dijanjiin oleh tuannya untuk dimerdekakan. Maka dia dikasih uang sebesar tanggungannya. Berapa sih tebusan kamu sisanya, kalau masih ada sisa? Oh, masih ada 2 cicilan lagi, berapa? Sekian. Diambilkan zakat, dilunasi, dia jadi merdeka. Itu yang dimaksud dengan wafir riqab. Taib. Adapun makna doa ini, Allahumma ya Allah ikfini, cukupilah aku. Allahumma ikfini, cukupilah aku, bihalalika, dengan kehalalanmu, an haramika, dari keharamanmu. Maksudnya adalah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memberi kecukupan dengan yang halal, sehingga tidak membutuhkan sesuatu yang haram. Ya. Ini penting karena manusia ketika dia merasa cukup dengan sesuatu yang halal, dia tidak akan melirik sesuatu yang haram. Beda halnya kalau manusia nggak cukup dengan yang halal, dia akan melirik dan menerobos yang haram. Makanya sebagian orang yang nggak punya ilmu, orang jahil, itu mengatakan apa biasanya? Yang halal aja susah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah ini bakal melirik yang haram. Maka yang halal itu banyak, yang haram itu terbatas. Tinggal kita bagaimana mencari yang halal tersebut. Ya. Taib. Memang benar haram itu susah. Akhirnya tapi, ya. Akhirnya haram itu susah. Tanggungan di hadapan manusia, tanggungan di hadapan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Ya. Dan akibat-akibat yang lainnya dari sesuatu yang haram.
Beda dengan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal itu menenangkan. Sesuatu yang halal membuat kita nyaman. Ya. Itu perumpamanya seperti kucing dan ikan asin. Ya. Kucing kalau diberi ikan asin, ya, diberi ikan asin, diberi ya. Kira-kira makannya bagaimana dia? Anteng, tenang makanya. Tapi kalau dia nyuri, ya, toleh, untuk makan saja toleh. Kucing tahu kalau itu nggak benar, ya. Apalagi manusia yang diberi akal. Ya. Maka dari itu doa ini yaitu meminta kepada Allah Ta'ala supaya dicukupkan dengan sesuatu yang halal dari sesuatu yang haram. Qala wa aghnini, dan berilah kekayaan kepadaku bifadlika, dengan keutamaanmu, dengan anugerahmu, amman siwaka, dari selainmu. Artinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi kekayaan dengan anugerah Allah Ta'ala. Artinya merasa cukup, merasa kaya dengan semua pemberian Allah Ta'ala, sehingga tidak membutuhkan kepada selainnya. Dan ini di dalamnya terkandung rasa syukur. Di dalamnya terkandung rasa syukur. Karena manusia, ya, ketika dia merasa kaya dengan pemberian Allah Ta'ala, ya, dia tidak akan melirik dan butuh kepada manusia yang lainnya. Tapi kalau dia merasa kurang dari pemberian Allah Ta'ala, dia akan membutuhkan kepada yang lainnya. Ketika manusia melirik dan butuh kepada selain Allah Ta'ala, disinilah dia mulai melemah keyakinannya. Ketika manusia merasa butuh kepada selain Allah Ta'ala, keyakinannya mulai apa? Melemah. Asalnya butuh, akhirnya apa? Terikat, akhirnya ketergantungan. Setelah ketergantungan lupa kepada Allah Ta'ala dan melihat yang memberi dia hanyalah selain Allah Ta'ala. Kalau sudah taraf segini, ya, sampai derajat ini warning, manusia berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Kafi, dialah yang mencukupi. Al-Ghani, dialah yang maha kaya, memberi kekayaan, ya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecukupan dan kekayaan, ya. Kecukupan dan kekayaan, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Taib. Dalam riwayat, laukana alaika mithlu jabali sirin dinan, seandainya, ya, kamu memiliki tanggungan hutang sebesar gunung Sir, ya. Sir itu gunung di Jazirah Arab, di semenanjung Arab, dekat dengan suku Tayyib, ya. Ini gunung yang sangat besar, ya. Taib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ya. Doa ini adalah diucapkan dengan penuh keyakinan, ya. Perhatikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengajarkan doa ini dengan penuh keyakinan, pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan manusia, ya, ketika berdoa kebanyakan kurang yakin. Ini yang menghalangi terpenuhinya doa tersebut secara sempurna. Mungkin terpenuhi tapi nggak sempurna. Karena manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu sesuai dengan prasangka manusia. Ana inda dhanni abadi. Aku mengikuti prasangka hambaku. Ya, kalau hambaku berprasangka aku selalu memberi rezeki dia, tak kasih rezeki terus. Kalau hambaku berprasangka aku pelit, ya dia akan
terasa kekurangan terus. Ya. Maka dari itu harus dibaca dengan penuh keyakinan dan pelunasan hutang. Ya, pelunasan hutang itu tidak harus dengan kita membayarnya. Terkadang pelunasan hutang dengan apa? Dengan yang memberi hutang ini membebaskannya. Ya. Kita pusing ya, kita hanya pasrah kepada Allah, ya Allah, hutangku banyak. Tiba-tiba yang yang ngasih hutang kita datang. Tok tok tok. Wis tak bebas nang hutangmu. Ya. Gimana rasa kita? Alhamdulillah plong. Ya. Karena orang punya hutang itu subhanallah, malam nggak bisa tidur, siangnya malu. Makanya sampai ada istilah orang Jawa, ya, istilah orang Jawa itu kalau ada sesuatu itu dibikin parian atau peribahasa, kulo cecek kulo batu, utangin lecek gak wani metu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan doa yang kedua. Qala Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya. Ini doa ya, sudah dibahas dalam doa nomor 121 ya. Doa tentang apa? Nomor 121. Hah? Ada yang masih ingat? Yaitu doa sedih dan gelisah. Nah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya, anak ulang lagi ya. Coba diperhatikan nanti supaya ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Silakan ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Anak ulang lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Barakallahu fikum. Ketika doa ya, bacanya jangan seperti ini, bacanya semelas mungkin ya. Ketika baca doa, jangan baca doa seperti orang tilawah. Dilakukan lagi. Allahumma inni a'udzubika, enggak. Tapi doalah dengan nada melas. Karena doa itu adalah minta. Dan minta itu butuh ilhah, merengek-rengek. Seperti anak kecil yang minta orang tuanya uang untuk jajan. Gimana? Lihat anak kecil, masa kalah sama anak kecil? Ya. Kalau minta uang, sampai kapan dia berhenti minta uang? Sampai dikasih, dia nggak akan berhenti minta. Ya. Minta uang terus, diikutin terus. Ke dapur diikutin, ke kamar diikutin, yang ruang tamu dikejar. Ya. Keluar depan rumah diikuti sampai benar-benar dikasih. Bahkan dimarahi pun nggak kapok. Itu anak kecil kalau minta. Kita ketika minta Allah Ta'ala harus seperti itu. Terus dengan melas. Ya. Makanya sebagian orang atau sebagian imam ya, nasallahu salamah,
ketika berdoa itu dilakukan seperti tilawah, itu tidak seharusnya. Karena makom doa itu berbeda dengan makom tilawah. Posisi ketika berdoa itu berbeda dengan posisi ketika baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dibagus-baguskan suaranya, diperindah suaranya. Tapi kalau doa tidak, doa pada semelas mungkin. Pokoknya wajahnya itu wajah orang yang melaspol ketika berdoa. Ya, taib. Bisa ditirukan atau siapa yang membaca? Iya, fadhal. Perhatikan, jangan wal hazan. Ini enggak ada matnya, pendek ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah. Nah, ahsan barakallahu fik. Ada lagi yang coba? Yang belum tadi. Oke, monggo. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adapun hadis doa ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam kitab sahihnya. Baik. Anas mengatakan fakuntu akhdimu wa akhdumu Rasulullah sallam kullama nazala fakuntu asma'u yukthiru an yaqul qaulahu an yaqul. Jadi doa ini itu doa yang sering dibaca dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya dibaca sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu hafal. Kalau nggak sering dibaca nggak mungkin hafal. Ya. Setiap naik turun itu sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling qanaah, ya. Orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu masih ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang membuat gelisah, dari perkara-perkara yang membuat susah, dari perkara-perkara yang membuat malas, dari perkara-perkara yang membuat takutnya, dari perkara-perkara yang memberatkan hutang ya, dan hal-hal yang lainnya. Ini sebagai pelajaran bagi kita sebagai umatnya supaya jangan tertipu dengan kondisi yang kita nyaman dengannya. Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah taala supaya dilindungi dari perkara-perkara ini. Adapun maknanya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu minal hammi, dari kesedihan, kegelisahan, dari kegelisahan, wal hazani, dan kesedihan. Gelisah itu sesuatu yang apa? Yang telah lewat atau yang akan datang? Yang akan datang, gelisah. Mau menghadapi wawancara, gelisah, bukan sedih. Gelisah nanti gimana, itu gelisah. Itu ham. Kenapa? Mengganggu pikiran kita terus. Nanti gimana itu ham. Gelisah terus. Al-hazan, sedih. Sedih ini untuk sesuatu yang telah lewat, sedih. Kok gini sih dulu? Kok begini sih? Sedih. Nah, ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari kegelisahan dan kesedihan. Qala wal ajzi wal kasal, wal ajzi, dan lemah. Ya.
wal kasali dan malas, lemah. Ya. Itu adalah al-ajz. Itu lemah dalam mendapatkan usaha. Lemah dalam mendapatkan usaha. Jadi maksudnya mencari jalan keluar ini nggak dapat-dapat, itu lemah. Kalau kasal, jalan keluar sudah ada tapi nggak mau melangkah, itu kasal. Ya. Paham ya perbedaan antara al-ajz dan kasal. Kalau ajz itu dia nggak menemukan solusi, nggak dapat solusi, itu ajz. Kalau kasal, dia dapat solusi tapi nggak mau melangkah, dan dua-duanya membahayakan. Antum terkena masalah sampai pikirannya apa? Buntu, nggak ada solusi, gimana perasaannya? Luar biasa sedihnya. Ya, sudah kepepet, nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada solusi, pokoknya buntu pikiran ini. Nah, ini berbahaya. Demikian juga solusi ada di depan mata, tapi malas melangkah, malas gerak, nggak mau gerak. Ini juga membahayakan. Kedua-duanya menjadikan seseorang gagal. Maka dari itu Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dua hal ini, yaitu dari al-ajz, lemah, tidak mendapatkan atau tidak menemukan solusi atau jalan keluar, wal kasal, dan malas, yaitu mendapatkan solusi, mendapat jalan keluar, tapi tidak ada keinginan untuk melangkah. Qala wal bukhli, dan pelit, wal jubni, dan takut. Ya, al-bukhl itu pelit. Orang yang paling pelit dalam harta itu adalah orang yang menahan kewajiban. Itu orang yang paling pelit. Ya. Siapa orang yang paling pelit? Orang yang menahan kewajiban. Contohnya, kewajiban memberi nafkah, nggak mau memberi nafkah, dia pelit. Ya. Kewajiban bayar zakat, dia nggak mau zakat, dia pelit. Ya. Itu pelit. Orang yang menahan kewajiban, itu orang yang paling pelit. Adapun menahan sesuatu yang bukan kewajiban, ya, nah itu masuk pelit atau bukan? Masuk pelit atau bukan? Bukan, itu keutamaan. Itu keutamaan. Kalau antum bisa memberi sesuatu yang bukan wajib, sesuatu yang sunnah antum beri, itu keutamaan bagi antum. Ketika antum nggak memberi, nggak dikatakan apa? Pelit. Ya. Tidak dikatakan pelit. Ini yang perlu kita fahami. Pelit itu apa? Kadang orang nggak paham tentang pelit, nggak pernah zakat, tapi suka ngasih orang bantuan. Wah, orang memandangnya apa? Dia dermawan. Ini bukan dermawan, ini pelit. Karena apa? Kewajibannya tidak dia tunaikan. Apa? Zakatnya nggak ditunaikan, itu pelit. Orang sama temannya royal, traktir sana traktir sini, sama istrinya pelit, nggak ngasih kecuali ya sedikit, itu pelit. Kenapa? Istrinya adalah wajib, anaknya adalah wajib, terhadap temannya adalah apa? Keutamaan, bukan wajib. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Pelit ini adalah musibah dan tercela. Ya. Al-jubn, penakut. Ya. Wa dhala'id daini, artinya yaitu hutang yang membuat seseorang bengkok. Dhala'id dain. Yang dimaksud di sini adalah beratnya hutang. Ya, sesuatu kalau terlalu berat dia akan menjadi apa? Bengkok. Terlalu berat membawa beban. Seperti manusia, kalau terlalu berat membawa beban, akhirnya apa? Menunduk. Nah, itu dhala'id dain. Ya, terlalu berat
memiliki hutan. Wa ghalabatir rijal. Ghalabatir rijal yaitu dikuasai atau diremehkan oleh orang lain, ditindas oleh orang lain. Ya, ghalabatir rijal itu dari penindasan orang lain. Baik penindasan dari pemerintah maupun penindasan dari penjahat atau preman. Itu ghalabatir rijal. Termasuk orang yang berpeluang untuk menindas adalah orang yang memberi hutang. Ya. Orang yang memberi hutang itu berpeluang untuk menindas. Betapa banyak gara-gara hutang orang ini dikejar-kejar terus, ditindas, ya, dicaci maki, ya, diolok-olok dan semacamnya. Tapi hutangnya nggak berkurang. Ini, ya, ghalabatir rijal. Ya. Teman-teman rahimani warahmatullah. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara-perkara tersebut. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam Rasulullah SAW berlindung darinya. Berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Berlindung dari kekikiran, pelit dan penakut. Berlindung dari beban hutang yang berat dan dari penindasan orang lain. Ya. Baik. Teman-teman rahimani rahimakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai di sini, ya. Karena sudah masuk waktu Isya. Nasallallahu taala bi asmaul husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.